Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kurnada Jaya Nagriku di channel Ruang Diskusi Energi, Frekuensi, dan Vibrasi yang membahas tentang keseharian kita. Oke, kali ini kita akan membahas mengapa yang kelas kesadaran rendah sering kesulitan finansial. Baik, jadi saya mengamati beberapa pertemanan terutama di channel FB saya. Di FB saya itu sering memuat tulisan-tulisan tentang energi, frekuensi, dan vibrasi, tentang spiritual magnet rezeki, tentang kesadaran dan sebagainya. Dan teman-teman yang membaca di wall saya itu ada yang suka membaca, ada yang suka membaca kalau pendek saja. Maksud saya ada yang suka membaca bahkan yang panjang pun dibaca. Dan biasanya ilmu-ilmu yang saya bagikan tuh justru yang dipanjang-panjang itu begitu. Jadi ada effort orang untuk membaca tulisan saya yang panjang dan di situ dia mendapat ilmu. Sementara kalau tulisan-tulisan pendek itu sekedar pancingan-pancingan saja ya, hampir tidak ada isinya di sana ya, hanya memancing saja. Dan saya perhatikan juga di Kalimantan Selatan tempat saya tinggal, itu saya kalau menghadiri training-training, terutama dari trainer yang dari Jawa ke sini gitu, saya ketemunya pasti dengan orang yang itu-itu saja. Jadi saya hampir hafal, mungkin ada sekitar 6-10 orang yang kalau ada trainer datang dari Jawa ikut training gitu ya. Dan selalu itu-itu saja, dan saya perhatikan kehidupan finansial mereka itu malah tambah naik begitu ya. Meskipun pada saat mereka ikut training mereka mengeluarkan uang gitu kan. Seperti saya juga mengeluarkan uang pada saat ikut training seperti itu. Dan pengamatan saya yang lain, baik teman-teman saya yang sudah kaya kemudian suka ikut training maupun yang teman-teman saya yang dananya diada-adakan untuk bisa ikut training, kehidupan finansialnya sama-sama naik gitu. Artinya naiknya sesuai dengan kapasitas masing-masing tentu ya. Hanya saja trennya itu orang-orang yang suka belajar, orang-orang yang suka ikut training, dan orang-orang yang terus ingin mengimprove dirinya itu kehidupan finansialnya saya perhatikan ikut naik. Nah, perubahan finansial tampaknya adalah ikutan dari perubahan pola pikir seseorang. Jadi orang-orang yang rajin ikut berbagai materi training ini umumnya secara mindset menjadi lebih terbuka, lebih universal, lebih bisa menerima fakta kehidupan, dan yang paling terlihat saya amati adalah lebih mudah bersyukur. Atau bahasa kebalikannya adalah tidak mudah tersulut emosi dan tidak temperamental. Apa yang saya amati ini sepertinya sesuai dengan simpulan David Hawkins. David Hawkins itu orang yang meneliti tentang hubungan antara energi seseorang, rasa seseorang dengan salah satu simpulan di bukunya Power dan Force adalah tentang finansial seseorang yang dihubungkan dengan level kesadaran. Jadi dikatakan bahwa seringkali kesulitan finansial seseorang itu menurut David Hawkins bukan karena skillnya, namun lebih karena level kesadarannya yang rendah. Nah, apa sih yang membuat level kesadaran rendah itu jadi kesulitan finansial, kan begitu ya, jadi pertanyaannya. Nah, dari pengamatan subjektif saya ada beberapa personal dan orang-orang yang saya kenal, maksud saya itu menunjukkan bahwa umumnya orang dengan kesadaran rendah ini biasanya itu satu, sangat mudah tersulut emosinya atau temperamental. Yang kedua, mereka tuh hobi curhat apapun pada siapapun untuk menempahkan kekesalan dan mencari dukungan atas pendapat mereka. Yang ketiga, biasanya kalaupun mereka kelihatan religius, itu hanya ritual dangkal tanpa makna, tidak ada esensi spiritual dalam religiusitas mereka. Dan yang keempat, biasanya mereka tidak suka membaca ya, tidak suka belajar ilmu kehidupan. Bagi mereka membaca itu selesai saat dapat secari kertas tanda lulus sekolah, dan belajar itu hanya yang berhubungan dengan pekerjaannya. Itu pun karena terpaksa. Nah, jadi rupanya keempat ciri tersebut, keempat ciri ini yang saya amati secara subjektif ini adalah
kelindahan pilihan ego yang sangat besar. Ego ini sedemikian besar, keras membatu sehingga curhatnya ya, kalau model seperti ini, orang seperti ini yang curhatnya sebenarnya bukan untuk minta solusi, namun sekedar menumpahkan sampah dalam dirinya agar orang lain mendukung sikapnya atau setidaknya kasihan pada diri mereka. Kalau dia curhat dan orang yang dicurhati menasihatinya, yang terjadi adalah emosinya menyeruak begitu ya. Karena intinya dia tidak bisa menerima pendapat orang lain. Nah, orang dengan tipikal ini hanya bisa berubah jika kemudian kehidupan membenturkannya dengan dinding masalah. Itu pun kalaupun dia pintar mengambil hikmah dari masalah yang dihadapi. Kalau tidak, maka kehidupan bagi mereka tidak lebih dari usaha dari waktu ke waktu berlari menghindari reruntuhan masalah yang seolah tiada akhir. Dan faktanya saya punya beberapa teman yang model seperti ini. Dan parahnya lagi, mereka tipe ini sangat tidak suka membaca. Padahal dengan membaca mereka bisa melakukan introspeksi diri, berkaca diri, tanpa merasa digurui atau dinasihati orang lain yang selama ini sangat mereka benci karena besarnya ego di dalam diri mereka. Jadi kalau membaca kan yang nasihatin buku, artinya dia sadar sendiri gitu kan, nggak perlu orang lain karena dia nggak suka dinasihati. Nah, orang-orang model seperti ini tanpa sadar terperangkap dalam emosi-emosi yang berenergi rendah ya. Mereka umumnya takut terhadap masa depannya, takut tidak dihargai, takut tidak dikasihi, takut miskin, dan ketakutan-ketakutan tak beralasan lainnya. Semua yang digenerate dari rasa takut akan selalu menjauhkan diri dari rasa syukur. Jauh dari syukur inilah sebenarnya kunci keterpurukan mereka secara finansial. Meskipun ya mereka tentu gak akan terima dikatakan jauh dari syukur. Ya kan? Betul, karena syukur bagi mereka itu adalah sekedar ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah tapi tanpa makna. Tidak merubah apapun di level rasa dan emosi mereka, tidak merubah apapun kecuali suara yang terdengar yang keluar dari kerongkongan mereka yang berupa ucapan alhamdulillah itu tadi. Jadi tidak merubah mindset mereka, tidak merubah pola pikir mereka, tidak merubah karakter mereka. Padahal esensi dari syukur bukan itu ya. Esensi syukur adalah dimasukkannya kata alhamdulillah itu dalam rasa. Jadi umumnya mereka hanya mengejar sembako bukan kesejahteraan. Sehingga bagi mereka sembako lebih penting dari ilmu pengetahuan. Ini nyindir ya. Mereka lupa sembako hanya memperbesar perut, sementara ilmu memperbesar kapasitas otak dan kelembutan kolbu. Mereka lupa bahwa ampas sembako hanya akan jadi maaf tai, sementara ilmu bahkan tidak memiliki ampas yang terbuang percuma. Mereka lupa bahwa sembako tunduk pada ilmu, bukan sebaliknya. Lalu mengapa sebaliknya orang yang suka ilmu, suka membaca, secara umum ya, secara umum kehidupan finansialnya terus membaik dari waktu ke waktu? Jawabannya simpel. Karena jiwa mereka bertumbuh, mindset mereka berubah, kebiasaan mereka berubah, karakter mereka berubah, vibrasi yang mereka pancarkan ke mekanisme semesta berubah, dan nasib mereka ya, sebagai resultan dari vibrasi yang mereka pancarkan kemudian dipantulkan kembali oleh semesta kepada mereka juga ikut berubah. Jadi semua perubahan itu dimulai dari dalam diri, dari pola pikir kita, dari mindset kita, dari kemauan untuk menundukkan uang demi sebuah pembelajaran, dari kemauan untuk berubah melalui membaca, mendengar, melihat ya. Jadi dalam konteks ini Anda sedang mendengarkan saya, berarti Anda ada kemauan untuk merubah vibrasi di dalam diri Anda. Tidak ada yang bisa merubah masa depan kecuali perubahan dilakukan pada saat ini. Karena kalau saat ini Anda berubah, nanti ke depannya Anda akan berubah. Jadi Anda tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda jika apa yang Anda lakukan adalah hal-hal yang sama sepanjang hidup Anda. Kan begitu ya? Oke, jadi mengapa saya begitu fasih menceritakan ini? Ya, karena saya dulu pernah mengalami kebodohan itu dalam hidup saya. Dan meskipun terlambat, saya beruntung menyadarinya.
di luar sana masih banyak orang yang model seperti saya di masa lalu itu. Dan mudah-mudahan Anda bukan bagian dari orang-orang itu. Biasanya ya, saking kerasnya ego mereka, kehidupan akan membuat mereka benjut, benjol-benjol sampai mereka sadar. Kalau gak sadar juga bagaimana? Maka benjolannya akan terus berlangsung dalam hidup mereka. Nah, supaya mengurangi benjut dan benjol, maka belajarlah, membacalah, mendengarlah, ikroklah, kan begitu ya. Dan oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda dan menjadikan kehidupan Anda menjadi lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.